Jangan lupa subscribe Widodo Style dan klik loncengnya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Widodo Style. Salam geblek renteng, anak rantau dari Kulon Progo, Yogyakarta. Ya, ketemu lagi di channel Widodo Style. Jangan lupa ya, subscribe my channel. Pada hari ini saya akan berbagi pengalaman perjalanan dari luar negeri ke Indonesia. Prosesnya apa aja dan seperti apa nanti saya akan jelaskan secara detail, yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman kru member di seluruh Indonesia yang bekerja di luar negeri, khususnya bekerja di kapal pesiar ya. Mohon maaf sama pakai jaket kebanggaan karena saya berjuang dari nol dari sini. Salam Astal. Mungkin teman-teman juga udah tahu semuanya proses perjalanan dari Amerika atau dari Eropa menuju Indonesia. Tidak mungkin berpikirnya sulit atau banyak aturan atau gimana. Sebenarnya asalkan kita mengikuti aturan yang ada, semuanya insya Allah akan berjalan dengan lancar. Saya akan menceritakan prosesnya dulu. Sebelum menceritakan prosesnya, saya akan berbagi info. Nah, ini wajib diketahui buat para warga masyarakat Indonesia yang mungkin menganggap kami itu pembawa virus, pembawa penyakit. Mohon jangan judge kami seperti itu. Anda menganggap kami berarti seakan-akan kita itu orang yang nggak berguna, padahal kita penyumbang devisa bagi negara kita Indonesia. Dan yang harus Anda ketahui semuanya, kita itu di sana, khususnya para kru member yang bekerja di kapal pesiar itu, kita dikarantina di sana. Kita belum boleh keluar kapal atau belum boleh pulang ke Indonesia, ke negara tercinta kita ini Indonesia, kalau belum dikarantina selama 14 hari. Dan teman-teman semuanya juga harus tahu, di sana proses sanitizer itu dijaga dan sangat-sangat ketat. Bisa mungkin setiap 2 jam atau 4 jam sekali itu pasti dilakukan sanitize di seluruh kapal, di bagian kapal, dari handrail, dari wall, dari restroom, dari chair kursi segala macam, dari handrail itu, dari pintu, pegang pintu, semuanya disanitize dan dijamin tentang kebersihannya. Dan kita juga di sana diwajibkan selalu menggunakan PPE. Kalau teman-teman di sini nggak tahu, PPE itu personal protective equipment ya. Kita memakai hand glove, sarung tangan, kita memakai dust mask atau masker. Ada juga yang kalau misalnya kita membersihkan di bagian atas, kita harus memakai Google atau kacamata ya. Teman-teman harus tahu di situ kita nggak sembarangan di sana. Kita selalu menjaga kebersihan kita, dan itu wajib hukumnya bagi para kru member Indonesia di sana. Kesehatan itu sangat dipentingkan. Di sana aja yang mengalami GA itu bisa dibilang diare, itu langsung dikarantina di ruangan khusus dan nggak boleh keluar kemana-mana. Dan yang terkena GA itu pasangannya, teman kamarnya sekamar itu, teman sekamarnya itu juga akan diperiksa, akan dikarantina juga. Kalau misalnya emang terjadi di sini, semuanya diperiksa, area di kamar dia, ini dia mau kayak kamar mandi mana aja, semua diperiksa kalau udah terjadi GA. Itu GA, apalagi ini virus ya. Virus juga sama halnya seperti itu, semua dikarantina kalau emang itu terbukti. Cuma alhamdulillah di kapal saya di Carnival Victory yang sedang dry dock di Spanyol, kapten menyatakan kapal kami itu aman dan sehat.
walaupun aman dan sehat, kita tetap dikarantina di sana. Saya nggak bisa keluar selama 30 hari, kalau teman-teman boleh tahu ya. Saya sebutnya Poliv aja ya di sini. Poliv itu Popeye dan Olive, para kru member Indonesia. Oke, Poliv ya. Di karantina selama 30 hari saya ada tuh kalau nggak salah, sekitar 30 hari, iya benar 30 harian lah. Nggak bisa keluar kemana-mana, terkurung di kapal, di karantina. Dan itu sangat terjaga, emang untuk mengantisipasi biar kita nggak terjangkit virus corona. Nah, oke, sekarang saya akan membahas perjalanan pulang bagi kru member Indonesia yang pengen pulang ke negara tercinta kita. Tolong buat Poliv yang ada di Indonesia, jangan menolak kedatangan kami semuanya, karena saya yakin kami semuanya yang di sana sehat ya. Waspada boleh, tapi jangan tolak kami. Kita berperang melawan coronanya, bukan berperang melawan orangnya, ingat itu. Terus perjalanan dari sana, waktu itu saya di charter pesawat khusus dari company. Jadi company menyewa pesawat khusus. Waktu itu saya menggunakan Wamos dari Spanyol. Saya dari Cadiz menuju ke Malaga, karena pada saat itu di daerah Cadiz itu udah lockdown, nggak bisa kemana-mana. Bandara yang beroperasi tinggal di Malaga. Dari kapal, nah ini juga harus tahu, dari kapal itu kita diangkut menggunakan bus. Dan yang harus Poliv tahu di sini, bus di situ khusus buat kru member Indonesia yang pengen balik ke Indonesia dan Filipina waktu itu, sama kru member Filipina. Di dalam satu bus itu kita nggak boleh berdampingan. Jadi bus itu ada dua seat ya, satu deretan, dua bangku itu hanya digunakan untuk satu orang. Jadi ada jarak, ada spesial. Kita juga udah melakukan social distancing gitu, sudah kita laksanakan di sana. Yaitu salah satunya di bus aja kita sudah dipisah, jaga jarak. Itu totalnya kalau nggak salah ada 26 bus waktu itu, banyak banget. Nanti saya share videonya mungkin di video yang berikutnya. Nanti bisa ditonton di video berikutnya perjalanan saya dari Spain ke Indonesia. Nah, dari dari kapal itu menuju ke mana, ke Malaga, itu dikawal sama pihak otoritas kepolisian di sana, dikawal, dijamin keselamatan kita. Sampai di Malaga bandara itu sekitar kurang lebih 3 jaman. Kita di sana, sampai sana langsung dari pihak otoritas juga melarang kita untuk berdekatan. Jaraknya itu sekitar 1 meter sampai 2 meter diwajibkan. Ya, diwajibkan kita menjaga jarak seperti itu. Nah, di bandara juga sudah terpisah, duduk juga nggak boleh berdekatan. Duduk aja udah dikasih space, jarak mana yang nggak boleh duduk, mana yang harus didudukin. Itu udah ada posisinya masing-masing. Nah, habis itu masuk check in di sana juga sama, diperiksa lagi. Sebelum kita check in kita diperiksa suhu tubuh kita, pakai menggunakan gun termometer, kalau nggak salah itu menggunakan gun termometer. Suhunya normal, kita masuk check in. Habis check in kita baru ke imigrasi. Di imigrasi juga sama, diperketat lagi, dicek lagi semuanya. Udah imigrasi, masuk, lolos, kita nunggu di gate kita nunggu sama, terus masuk ke pesawat. Di pesawat juga sama, karena pesawatnya itu masih ada longgar banyak, yang mungkin ada jarak space, kita juga sama, duduk nggak berdekatan. Tapi kalau nggak bisa ya kita selalu menjaga diri, kita udah selalu menggunakan hand glove dan dust mask di dalam pesawat. Dari kita berangkat sampai ke kapal itu selalu menggunakan itu, dan hand sanitizer selalu kita gunakan, jangan lupa itu. Terus sampai di Indonesia, nah kita menuju udah sampai di Indonesia, kita sampai di Bandara Bali.
Mungkin di semua bandara mungkin sama melakukan hal ini, melakukan rapid test ya, rapid test COVID-19 ya. Nah, sampai sana mungkin di Bali dan Jakarta yang mungkin sudah masih beroperasi karena bandara internasional, sampai di sana kita masuk langsung mengisi formulir. Mengisi formulirnya itu tentang data kita, data diri kita, nomor, email, segala macam, terus negara mana aja selama 14 hari kita singgah di negara mana aja, pernah batuk, pilek, dahak, segala macam nggak, itu diisi semuanya. Setelah ngisi semuanya, kita ngantri lagi, ngantri di dinas kesehatan. Di dinas kesehatan kita juga suruh ngisi formulir, suruh ngisi yang tadi formulir kita isi, kasih ke dinas kesehatan sambil menunjukkan surat. Nah, mana ya, bentar ya, saya cari ini suratnya. Surat kesehatan ya, bahwa kita terbukti sehat di kapal. Nah, kalau di kapal saya dikasih seperti ini, surat seperti ini, keterangan sehat ya. Ini resmi dari perusahaan, dari dokter yang ada di kapal. Dikasih surat itu, nunjukin itu di dinas kesehatan. Nanti tadi kan disuruh ngisi yang kayak gini ya, kuning tadi, ngisi kuning kayak gini. Terus di dinas kesehatan juga masih disuruh ngisi kayak gini juga. Nah, setelah di dinas kesehatan masuk ngantri, kita dicek suhu lagi, dicek suhu di dinas kesehatan, sama cek detak jantung menggunakan alat ditaruh di jari di sini. Menggunakan alat itu udah, kalau udah semuanya pendaftaran segala macam udah, kita lanjut ke bagian tes, rapid test. Di rapid test kita membawa ya surat ya, di kertas yang antara ini apa ini aku lupa, antara ini deh, ini kalau nggak salah, membawa kertas itu ke bagian dokter kesehatan rapid test, di bagian tim rapid test. Kita di sana cuma diambil sampel darah diambil untuk mengidentifikasi apakah kita positif corona atau enggak. Kita menunggu selama kurang lebih 20 hingga 30 menit. Itu hasilnya akan langsung keluar hari itu juga. Kalau hasilnya itu negatif, ya alhamdulillah hasil saya dan semua kru member yang dari Spanyol itu negatif semuanya, terbebas dari ini atau mendapatkan seperti ini surat. Di sini keterangannya hasilnya negatif. Ini resmi dari dinas kesehatan pemerintah ya. Setelah mendapatkan ini negatif, bawa surat ini balik lagi ke dinas kesehatan untuk mengambil, nah seperti ini, untuk mengambil ini yang kuning ini di dinas kesehatan tadi yang pertama kita daftar. Setelah itu kita di bagian rapid test juga dianjurkan untuk karantina mandiri selama 14 hari. Nah di sini ada tulisan karantina mandiri selama 14 hari ya. Walaupun kita semua sehat, kita juga harus wajib mengikuti aturan yang ada dari pemerintah ya. Salah satunya karantina mandiri itu tadi ya, untuk jaga-jaga aja biar kita juga selalu sehat, sama menjaga lingkungan dan keluarga kita di rumah ya. Pokoknya saran saya jangan sampai hilang 3 kertas sakti ini. Yang pertama COVID test. Oh iya, jangan lupa pastiin semua kertas atau hasil tesnya itu dikasih stempel ya. Yang kuning ini kan ada stempelnya nih di sini, tanggal. Yang COVID-nya juga yang ini hasilnya juga ada nih, tanggal. Yang dari kapal juga ada, pastiin semuanya ada stempelnya ya. Pastiin jangan sampai nggak ada. Karena itu bukti kita, surat sakti kita bahwa kita sehat walafiat, sehat lahir batin. Kita tunjukin ke kampung kita, ke desa kita, ke kota kita masing-masing. Tunjukin. Kalau udah sampai rumah sih saran saya segera lapor ke aparat desa dan lapor aja ke puskesmas terdekat. Laporin aja kita pernah singgah ke sini, jujur apa adanya.
kita laporin sambil kita tunjukin aja hasil kesehatan kita. Insya Allah aman lah semuanya. Ya saya mohon sih semua warga Indonesia tidak menolak kehadiran kita, kedatangan kita, karena saya yakin semua kru member Indonesia semuanya sehat. Saya yakin itu, karena saya tahu betul prosedur di kapal itu seperti apa, cara menjaga kesehatannya itu seperti apa di kapal itu, saya tahu betul. Ya walaupun memang mungkin ada beberapa dari kapal ada yang terjangkit, itu sebenarnya juga bukan dari pihak di kapalnya, mungkin datang dari luar kapal masuk ke kapal, kan bisa juga terjadi seperti itu. Jadi tolong dirubah mindsetnya bahwa kita juga bukan pembawa virus, bukan pembawa penyakit. Itu yang harus digaris besar ya. Kita sama-sama berjuang mencari nafkah buat keluarga kita, jadi mohon saling menghargai, jangan saling mencaci, jangan saling menghina ya. Saatnya kita bersatu melawan corona. Semoga sebelum lebaran, sebelum puasa, corona tidak sirna dari bumi tercinta kita Indonesia. Oke, jangan lupa subscribe my channel Widodo Style ya. Polish jangan lupa. Kalau ada yang kurang atau apa bisa komen di itu, nanti insya Allah kalau ada waktu saya balas. Nanti saya share juga video perjalanan saya ke mana, ke Spanyol menuju Indonesia. Mungkin sedikit nanti saya tampilin di sini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Geblek Renteng.